Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang ba'du, kita masuk ke ad-dhabitu as-sadis, ya dhabit yang ke-6. Makruhatus salati 19 makruhan. Ya, yang dimakruhkan dalam salat ini ada 9. Ya. Makruhatus salati 19 makruhan ay yukrahu, yaitu dimakruhkan fi salati 19 makruhan. Ya, yang pertama adalah tarkus sunnatin amdan, yaitu meninggalkan ya sunnah secara sengaja, seperti ya membaca ya surah setelah membaca Al-Fatihah. Sawan kanat ya qauliyatan atau fi'liyatan, baik itu sunnah perbuatan ataupun ucapan. Adapun yang ucapan seperti membaca ya surah-surah yang dihafal setelah Al-Fatihah, atau ya fi'liyatan ya perbuatan, ya li hadis Malik ibn Huwairis, ya sesuai dengan hadis ya yang dibawakan Malik. Qala adaina ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lana, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, ya. Yang kedua adalah al-iltifatu bila hajatin, menoleh tanpa ada kebutuhan. Ya, tapi kalau ada kebutuhan seperti melihat anak atau seperti melihat ya sesuatu yang mengganjal, ya yang mengganggu sholat, maka tidak mengapa. Yukra'u iltifatu al-musalli fi sholati fardan kanat aw naflan. Ya, dimakruhkan bagi orang yang sholat itu untuk menoleh dalam sholatnya, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Li'annahu ikhtilasun yakhdalisu asyaiton, karena itu adalah curian yang setan mencuri dengannya. Minas salatil abdi, dari salatnya seorang hamba, biwajihi yaminan aw shimalan, dengan cara menolehkan wajahnya ke kiri dan ke kanan. Sesuai dengan hadis dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, qalat ya sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anil tifati fi salati, ya untuk menoleh-noleh dalam salat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, huwa ikhtilasun yakhtalisu asyaitanu min salatil abdi. Itu adalah curian yang setan mencuri dari salat hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari. Walianna dzalika yatadammanu mufaraqatal khusyu'i, karena ini bisa konsekuensinya, kandungan di dalamnya itu bisa membuat orang keluar dari atau berpisah dari kekhusyuan dalam salat. Wala tabtulu as-salatu, tidak batal salat ya bih, dengan menoleh-noleh tersebut, malam yastadir bi jumlatihi aw yastadbiri al-qiblata, selama dia tidak membelakangi ataupun ya menjauh dari kiblat. La yukra al-ittifatu lil hajati. Nah, ini yang disebutkan tadi, tidak dibenci atau tidak dimakruhkan menoleh-noleh jika butuh, jika ada hajat. Ke khaufin, orang seperti takut, ya orang yang sholat di hutan belantara, dia khawatir ada hewan buas yang menerkamnya, atau hujan, ya dia melihat ke atas apakah hujan atau tidak. Lianna Sahla ibni Handhaliyah, karena Sahal qala thuwiba bis salati, yakni salatus subhi, ya. Ya, ini beliau dalam salat subuh. Wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa yaltafitu ila sya'bi. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menoleh. Ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menoleh ke asy-sya'bi, ya. Syi'bi itu adalah ya padang rumput ataupun gurun. Dan dari Ibnu Abbas qala, ya,
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaltafitu fi salati yaminan wa shimalan. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menoleh ke kanan dan ke kiri. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu menoleh ke kanan dan ke kiri. Wala yalwi unquhu ya khalfa dhahrihi. Akan tetapi ya punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu tidak menoleh ya mengikuti ya tengkuk belakangnya. Maksudnya Nabi SAW tidak ya berpaling dari kiblat. Tabdulu salatu inis tadara al-musalli bi jumlatihi, yaitu batalnya salat orang yang salat apabila ya seluruh dadanya, tubuhnya, ya kepalanya semuanya ya berpaling dari kiblat ya. Au istidbaru al-qiblatah, atau membelakangi kiblat, litarki al-istiqbala bila udrin, karena dia meninggalkan menghadap kiblat tanpa adanya uzur ya. Kemudian adalah iftirashu dira'ihi lima rahu ansu, yaitu membentangkan lengannya ya, sesuai dengan ya hadis diriwayatkan Anas bin Malik ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala i'tadilu fi sujudi, ya luruslah ya dalam sujud. Maksudnya sujud sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan sujud. Wala yabsudu ahadukum dira'ihi in bisatul kalbi. Janganlah kalian sujud itu seperti anjing yang membentangkan tangannya, itu diletakkan ke bawah semua. Kita lihat bagaimana anjing itu kalau misalnya ya membentangkan ya lengannya. Kemudian al-abathu li hadis Jabir bin Sumrah qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya faqala ma li arakum rafi'i aydiyakum ka'annama al-adnabu khayli shumsin uskunu fi salati. Ya, al-abathu, yaitu Nabi SAW melarang kita itu al-abathu. Al-abathu itu adalah bermain-main ya, sesuai dengan hadis dari Jabir bin Samirah ya, bahwasanya kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami ya, faqala mali arakum rafi aydiyakum, mengapa aku melihat kalian itu mengangkat tangan kalian, ka'annaha adnabu khayli sumsin, itu seperti ya ekor kuda. Iskunu fi sholati, maka tenanglah ya khusyuklah kalian ya dalam sholat ya. Ya, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita ya bermain-main dalam sholat sebagaimana ya kuda yang mengangkat-angkat ekornya ya dikarenakan panas matahari.
Dan di riwayat, ya idza sallama ahadukum falyaltafit ila sahibihi ya biyadihi wala yumi biyadihi. Apabila kalian itu salam, ya maka ya menolehlah ya kepada orang-orang yang ada di sebelah kalian, ya, tapi jangan memberikan isyarat ya dengan tangan. Li'annahu yudhibu bi khusyu'i salati, karena perbuatan yang di atas itu menghilangkan ya khusyuknya salat. La tabtulu salatu bihi, akan tetapi salat tidak batal dengannya illa idza kana amalan katsiran, kecuali ya itu dilakukan sangat banyak gitu. Kemudian ia adalah at-takhassuru. At-takhassuru itu adalah wad'ul musalli yadahu ala khasiratihi, yaitu seorang yang sholat meletakkan tangannya ya di atas ya pusarnya, yaitu dimain-maini pusarnya gitu. Wal khasru huwa wastul insani. Adapun khasru itu pusar itu adalah di tengah-tengah tubuh manusia. Ya, yukra'u lil musalli an yusalliya mukhtasiran. Ya, dimakruhkan orang yang salat itu ya mukhtasiran. Ya, sesuai dengan hadis dari Abi Hurairah, nuya an yusalli ar-rajulu mukhtasiran. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang laki-laki salat dengan mukhtasiran, yaitu meletakkan tangannya di atas pusarnya. Waliannahu yamna'u minal khudu'i wal khushu'i wal khushu'a. Ya. Ini perbuatan ini menghalangi dia dari ya tunduk dan khusyuk. Li'annahu fi'lul mutakabbiri. Karena itu adalah perbuatan orang yang sombong. Kemudian at-tatha'ubu, yaitu menguap pada saat sholat, ya. At-tamadi fihi, yaitu menguap, ya. Wa adamu kadhmihi, ya. Ya. Dan tiada ya menahannya. Li hadits Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tatha'ubu minasyaitani, ya. Fa idza tatha'aba ahadukum falyakdhim mastata'a, ya. Sesungguhnya menguap itu adalah gangguan dari setan. Apabila kalian menguap, maka tahanlah ya semampunya. Bisa dengan tangan atau menghembuskan udara dari hidung untuk menghilangkannya. Nabi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tathawaba ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian menguap, fal yumsik biyadihi ala fihi, hendaklah dia menahan dengan mulutnya, fa inna syaitana yadkhulu, dikhawatirkan nanti setan masuk ke dalam. Li'annahu yudhibu al-khushu'a, karena ya menguap itu menghilangkan khusyuk. Wa in tatha'aba bi salati istuhibba lahu an yakdhim, ya. Apabila dia menguap maka disunahkan baginya untuk ya menahannya. Fa illam yaqdir, kalau enggak mampu, wada'a yadahu, dia meletakkan tangannya ala famihi, ya di dalam mulutnya. Kemudian istiqbalu suratin, yaitu menghadap kepada gambar, lukisan atau patung-patung. Yukrahu an yastaqbila fi salatihi suratan mansubatan, ya. Dimakruhkan dia untuk ya pada saat sholat itu menghadap ya kepada gambar yang tegak, ya, sesuai dengan ya apalagi yang bernyawa, ya. Li hadithi Anas bin Malik, sesuai dengan hadis Anas bin Malik, karena ya kiramun li Aisyah syatarat bihi janibata baitiha, ya, bahwasanya Aisyah dulu memiliki kain ya tirai yang dia menutupi ya sisi rumahnya dengan kain tersebut. Maka Nabi SAW memerintahkan amiti, yaitu singkirkan itu. Amiti anna kiramaki hada, singkirkan ya tiraimu itu. Fa innahu la tazalu tasawiruhu ya ta'ridu fi salati, ya, karena ya gambar-gambar yang ada di tiraimu itu ya masuk ke dalam salatku, maksudnya apa, terbayang-bayang di dalam salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak khusyuk.
walima bi min at-tashabbuhi bi ibadatil awthan, dan ini juga ya dikatakan makruh karena hukum bertasyabuh kepada orang kafir itu makruh, ya, hukum asalnya makruh, maka dimakruhkan karena ini menyerupai mereka yang beribadah kepada berhala. Wa farqa'atu al-asabi', yaitu memain-mainkan tangan, ya, atau merenggang-renggangkan, menggigit-gigit jari jemari itu. Wahia tafqimul asabi', ya, wahia tarqimul asabi', wahia tarqimul asabi', ya, tukrahu fi salati lima rawi Syu'bah maula ibni Abbas, ya, qala salaitu ila janbi ibni Abbas fa faqatu asabi', ya, yaitu merenggang-renggangkan jari. Dimakruhkan dalam sholat sesuai dengan hadis dari Syu'bah, ya, mantan budaknya Ibnu Abbas, yang mengatakan aku sholat, ya, di sisi Ibnu Abbas, ya, wa faqa'tu, ya, asabi, aku merenggang-renggangkan jariku, bermain-main. Falamma qadaitu salata qala la umma laka an atafqa'u asabi'aka wa anta fi salati, engkau main-mainkan tanganmu, renggang-renggangkan tanganmu sementara kau salat, ya. La ummalaka ini adalah celaan, ya, peringatan, ya. Tidak ada ibu bagimu, maksudnya tidak ada petunjuk yang kau ketahui bahwasanya itu dilarang. Li'annahu minal abathi, ini adalah perbuatan sia-sia, alladhi yudhibu al-khushu'a fi sholati, ia menghilangkan khusyuk dalam salat. Maksudnya, jadi dari inti semua di sini, setiap yang menghilangkan kekhusyuan kita dalam salat maka itu dimakruhkan. Tasbiquhuma tasbiqul asabi', ya. Ya, apa itu tasbiquhuma? Tasbiqul asabi itu menggabungkan satu dengan yang lain. Idkhalu ba'diha ila ba'din, yaitu menggabungkan sebagian dengan sebagian yang lain. Wa huwa makruhun, dan ini makruh, ya. Dia salat tapi dia seperti ini, ya. Fi salati idza kana ala wajil abathi, jika ini hanya bermain-main saja. Sesuai dengan hadis, ya, Ka'ab bin Ujrah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda ahadukum, jika salah seorang dari kalian telah wudu, fa ahsana wudu'ahu, dan dia membaguskan wudunya, betul-betul wudu, tsumma kharaja amidan ila masjid, kemudian dia keluar, ya, amidan, ya, dengan sengaja ke masjid, ya, dengan niat untuk beribadah kepada Allah, ya, dia keluar, ya, kemudian dengan sengaja pergi ke masjid, fala yusabbikanna baina asabi'i, dan dia tidak, ya, memasukkan satu tangan dengan yang lain seperti ini, ya, fa innahu fi sholati, ya, fa innahu fi sholati, maka dia sungguhnya di dalam, ya, salat. Dan dari hadis dari Abu Hurairah bahwasanya ia mengatakan qala Abul Qasim, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tawaddaa ahadukum fi baitihi, apabila seorang wudhu di rumahnya, ya, summa adal masjid, kemudian dia pergi ke masjid, kana fi salati hatta yarji', dia tetap seperti itu, ya, di dalam salatnya sampai dia kembali, fala yaqul hakada, dan dia tidak mengatakan hal seperti ini, wa syabbaka baina asabi'i, dan menggabungkan kedua tangannya seperti ini, jari-jarinya seperti ini. Wasala Nafi' bin Umar anir rajuli yusalli, ya, Nafi' bin Umar menanyakan tentang seorang laki-laki yang salat, wa huwa musabbikun yadayhi, yang dia melakukan tangannya seperti ini. Qala Ibnu Umar, tilka salatul maghdubi alaihim, itu adalah salat yang dimurkai atasnya.
tas mereka. Idza lam yakun at-tasbiqu ala wajhil abathi, jika dia melakukannya ya bukan karena main-main, ya bahwa jaizun, ya maka itu boleh. Li hadits Abi Hurairah, sesuai dengan hadis Abi Hurairah, qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatai asyi, ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya salat, ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami salah satu salatnya, ya al-asyi, yaitu salat ya di malam hari atau salat sore hari, ya. Shalla bina raka'atain, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat, thumma sallama, kemudian salam, faqama ila khashbatin ma'rudatin, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berdiri ya ma'rudatin fil masjid, yaitu di mimbar, ya. Faddaka'a alaiha, yaitu Nabi SAW berdiri, kemudian ya berdiri dan mendekat kepada ya kayu yang berada di masjid. Faddaka'a alaiha, kemudian Nabi SAW bersandar dengannya, kanahu ya qadban, ya seakan-akan beliau itu sedang marah, ya. Wa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan tangannya yang tangannya yang kanan, ya, wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra, ya, wa shabbaka baina asabi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal seperti ini, ya. Lubsu thawbin muallimin, yaitu menggunakan pakaian ya muallim, ya, sesuai dengan hadis Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin laha al-a'lamun, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya salat dengan khamisnya yang bergambar. Fanadhara ila a'la miha nadratan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada gambarnya sekali lihat. Falamma insarafa, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari salat, idhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jahm, ya pergilah kalian ya dengan kain ini ya kepada Abi Jahmin, wa'tuni, dan ya memberikan kepadaku, dan berikan oleh kalian kepadaku, bi anbijadiyati, yaitu dengan pakaian yang polos, bi Abi Jahmin, ya kepada Abi Jahmin, fa innaha al-hajni anifan ani salati, karena itu tadi mengacaukan salatku. Wa qala kuntu anduru ila alamiha wa ana fi salati fa akhafu an yataftinani, ya bahwasanya aku di dalam salat itu terganggu dan aku takut terfitnah, yaitu pakaian muallamin ini adalah pakaian yang bergambar-gambar. Kemudian adalah yang dimakruhkan kaftu thawbi, yaitu memegang-megang, menarik-narik, menggulung-gulung pakaian, ya. Kakummihi, ya seperti menggulungnya. Wakafu bimakna al-jam', wakafu ini maknanya adalah mengumpulkannya, wadhammi, dan ya menggabungkan atau menggulungkannya. Awisyari, ataupun rambut. Li hadithi Abi Abbas, ya Ibn Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam umirtu, aku diperintahkan, an asjuda ala sab'atin, aku diperintahkan salat dengan ya 7 anggota sujud. La akufu sya'ran, aku enggak menggulung-gulung ya
wala sauban dan pakaian. Ya biasa ya, kita kalau misalnya mau sujud kita tarik pakaian atau apa segala macam, maka ya Nabi SAW perintahkan untuk tidak melakukannya. Wa fi lafdhin muslimin, dan di lapas yang muslim, wa nuhiya an yakfita asy-sya'ra wa thiyab, dimakruhkan untuk menggulung-gulung atau mengurai-ngurai ya rambut dan baju. La yadhummaha wa la yajma'aha, tidak menggabungkannya atau mengumpul-kumpulkannya. Ya sesuai dengan hadis dari Rafi juga, annahu marra bi Hasan bin Ali. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat ya ke cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Abi Rafi annahu marra bi Hasan wa huwa yusalli. Ya maksudnya di sini Rafi melewati cucunya Nabi Hasan bin Ali dan dia sedang salat. Qad aqasa dhafiratahu fi qafahu. Ya. Bahwasanya ya dia mengepangkan ya mengayamkan ya rambutnya ke tengkuknya ya wahallaha, dan apa namanya kepangannya itu dilepaskan. Hal tafata ilaihi al-hasanu mughdaman, kemudian ya beliau ya menghadap kepada ya Al-Hasanu iltafata mughdaban, yaitu Hasan menghadap kepadanya ya dengan marah ya, karena Abu Rafi ya melepaskan helaian apa kepangan apa namanya rambutnya. Waqala uqbil ala salatika, terimalah salat wala taghdab, janganlah marah, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul dzalika kiful syaitan. Ya karena itu perbuatan itu adalah perbuatan ya ya syaitan. Li'annahu minal abasi, karena itu termasuk ya perbuatan yang sia-sia. Jadi semua perbuatan yang sia-sia apapun itu ya itu dimakruhkan. Ittafaqa ulama ala nahyi anis salati wa thawbuhu musammarun au kummuhu au nahmu. Ya, ulama sepakat dilarangnya salat ya ya pakaiannya ya itu digulung ataupun ya dilipat ya, dan semisalnya aura'suh atau kepala rambutnya ya maqusun, yaitu dikepang, au nahudal dan semisalnya, fa kullu hadza manhiyun anhu, ini dilarang ya bittifaqil ulama, dengan kesepakatan ulama, wa huwa ya karahatu tanzihi, ya ini adalah ya dibenci perbuatannya ya. Walau shalla kadzalika waqad asaa, ya siapa yang salat dalam keadaan tersebut ya maka dia berdosa, wasahhat ya salatuhu, dan salatnya itu sah. Wal hikmatu bin nahyi anhu, dan hikmah dari pelarangan tersebut, anna sya'ra yasjudu ma'ahu ya, karena rambut itu sujud bersamanya ya. Kalau dikepang kayak mana dia mau sujud? Walihada ya mathalahu billadhi yusalli wa huwa ya maktufun ya. Bagaimana jika seorang ya sholat ya sementara rambutnya itu dalam keadaan dikepang atau diikat, kemudian masuk athari sujudi qabla faragh, yaitu menyentuh ya bekas tempat sujud ya sebelum selesai. Liqauli Ibnu Mas'ud, inna minal jafai ya masur rajuli at-turaba an wajhihi wa huwa bis salat ya, karena Ibnu Mas'ud mengatakan termasuk tabiat yang buruk yaitu mengusap gitu ya, mengusap ya tanah ya yang ada di wajahnya ya dalam sholat. Maksudnya di zaman dulu itu kan sholatnya lantainya tanah, jadi kepalanya ini atau wajahnya ini terkadang kena ada tanah lalu diusapnya bekas sujud. Nah ini termasuk perbuatan yang
yang dimakruhkan. Kemudian hadratit ta'am, yaitu dihidangkannya makanan, ya. Bihadratit ta'am, dengan hadirnya makanan, di hadis Aisyah, ya, makruhnya salat kalau misalnya dihidangkan makanan. Annahu qala idza wudi'a al-'asya'u, kalau makan malam itu sudah dihidangkan, wa uqimat as-salatu, dan salat itu sudah diiqamahkan, fabada'u bil 'asya', maka mulai dulu dengan makan. Dan darinya juga, dari bunda kita, dia mendengar Nabi SAW yang mengatakan tidak ada salat bagi orang bihadratit ta'ami, dengan makanan yang sudah dihidangkan. Wa huwa la yudafi'uha al-akhbathani, dan tidak ada salat bagi orang yang menahan buang BAB dan BAK. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Dan dari Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wudi'a ya al-'asya'u ahadikum wa uqimatis salatu fabda'u bil 'asya'. Apabila ya telah dihidangkan makanan dan salat sudah dikumandangkan, ya, iqamah sudah dikumandangkan, maka mulai makan. Wala taj'al hatta yafrugha minhu, ya, dan tidak boleh dia terburu-buru bersegera sampai selesai makannya. Wa kana Ibnu Umar yudha'u lahu at-ta'am, bahwasanya dahulu Ibnu Umar meletakkan baginya makanan. Wa tuqamu sholatu, kemudian dia iqamah untuk salat. Fala ya'tiya hatta yabrugha, ya, dia tidak mendatangi salat tersebut sampai selesai. Wa innahu la yasma'u qira'atal imam, dan dia benar-benar mendengarkan ya bacaan imam, maksudnya masbu. Ma mudafa'atil akhbathain, yaitu tidak ada salat bagi orang yang menahan ya buang BAB dan BAK. Ini dimakruhkan apabila dia salat sambil menahannya. Yukra as-salatu ma syiddatil hajati liqada'i baulin aw ghaidin, dimakruhkan salat bersamaan dengan ya dia menahan BAB BAK, ya. Sesuai dengan hadis Aisyah, ya, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata bihadrati ta'ami wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Ya, tidak ada salat bagi orang yang sudah dihidangkan makanan atau menahan BAB dan BAK. Fihi, dalamnya, ya, qira'atu salati bihadrati ta'ami alladhi yuridu akluhu. Ya, di sini dimakruhkan salat bagi orang yang sudah dihidangkan makanan yang dia ingin memakannya. Lima bi minal istighalil qalbi, ini membuat hatinya menjadi kacau dengan makanan tersebut. Wa dhahabi kamalil khusyu', dan menghilangkan kekhusyuannya, dia mikirin makanan aja nanti. Wa qarahiyataha, dan makruhnya ma'a mudafa'atil akhbathain, dan dimakruhkan juga menahan ya buang BAB dan BAK. Wa huwa al-baul wal ghaid. Wa yalhaqu, dan ya hendaknya bihada makana fi ma'nahu yashghul al-qalba. Hal ini bisa membuat ya hatinya itu menjadi sibuk. Wa hadhil qara'atu 'indal jumhuri idza shalla kadzalik fi waqti sa'atun, dan ini adalah yang dikatakan jumhur ulama, ya, apabila dia sholat ya dalam waktu yang masih lapang. Adapun misalnya waktu yang sudah sempit, ya, baik makanan itu sudah dihidangkan ataupun tidak, maka dia langsung sholat, tinggalkan makan, ya, karena dikhawatirkan habis waktu sholat. Faida dhaqa bihaitsu law akala, jika sempit waktu walaupun dia makan, au tatahhara kharaja waktu sholati, atau dia wudu kemudian hilang waktu sholat, ya, ala halihi, dalam keadaannya muhafadzatan ala hurmatil waqti, ya, wala yajuzu ta'khiruha, ya, dalam keadaannya menjaga ya diharamkan berakhirnya waktu, maka tidak boleh dia mengakhirkan sholatnya, harus langsung sholat, tinggalkan makan, tinggalkan semuanya. Ila ghairi sutratin, ya, as-sutratu ma yustaru bihi kainan makana, ya, sutra adalah sesuatu yang menghalangi dirinya dengan sesuatu yang lain, maksudnya yang membuat dia tidak bisa terputus antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Lil imam wal munfarid, ya, sutra ini bagi imam dan yang sholat sendiri. La na'lamu bi istihbabi sutrati khilafan, kami enggak tahu ya terhadap istihbabi, ya sunnahnya sutra secara khilaf. Li hadithi Abi Sa'id qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam
Sesuai dengan hadis Abi Sa'ad, kami mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas." Ya, hendaklah salah seorang dari kalian apabila salat ada sutra yang menghalangi dirinya antara manusia. Jadi manusia tidak mondar-mandir di tempat dia sujud. Ya, fa arada ahadukum an yajtaza baina yadayhi wa yadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innaha wa syaitan. Ya, hendaklah salah seorang dari kalian yajzaja baina yadayhi. Ya, jika ada orang yang mau lewat, ya jika salah seorang di antara kalian ada yang mau lewat dari di depannya tempat dia sujud sholat itu, maka hendaklah diperingatkan dengan dihalangi. Ya, fa'in aba falyuqatilhu. Kalau dia enggan, ya maka ya bukan dibunuh maksudnya di sini ya, dihalangi dengan tangan. Fa'innahu syaitan, karena dia itu dibimbing oleh setan. Wa Talha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wudi'a ahadukum baina yaday mithla mukhiratin rahli, maka salah seorang dari kalian jika dia salat dan dia meletakkan sutra di depannya itu seperti pelana kuda ataupun unta, ya wal yusalli, maka hendaklah dia salat wala yubali man marra wara dzalik, dan enggak usah pedulikan lagi jika ada orang yang lewat di depannya selama tidak dari sutranya. Dan dari Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja yaumul 'aid amara bil harbati. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ya keluar di hari raya, beliau perintahkan untuk harbati. Ya, harba itu adalah tombak, ya, tombak lembing kecil, ya. Ya, lembing kecil. Watudau baina yadi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam letak di depannya. Wa yusalli ilaiha, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ya di belakang lembing tersebut. Wan nas wara'ahu, dan manusia melewati beliau tapi sisi bukan di tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud tapi di sisi yang lain. Wa kana yaf'alu dzalika fi safari. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu dalam salat safar juga. Ya, famin thamma takhadaha al umara, dan itu juga ya dilakukan ya oleh ya umara, yaitu pemimpin-pemimpin. Ya, pemimpin-pemimpin, ya. Wa min thamma takhadaha al-umara, ya. Wa li'annaha tasunu basarahu wa tamna'u asy-syaitan al-murura wa ta'arruda ya bil ifsadi salatihi. Karena hal itu ya menghalangi syaitan ya untuk lewat, ya, atau membelakangi atau menghalangi atau ya merusak sholatnya. Amal makmum, ya, tapi kalau misalnya di sholat masjid, ya tembok itu udah bisa, ya, tembok imam sholat kan ada tembok situ, itu udah bisa. Adapun untuk makmum, ya, wasutratuhu sutratul imam, maka sutronya adalah imam, sutronya imam, sesuai dengan hadis Ibnu Abbas, ya, aqbaltu raqiban ala atan, ya, aku tiba dengan kendaraan, ya, keledai betina. Wa ana yauma idin qad nahazdu al-ihtilam, aku sudah hampir balik, ya. Nahas itu hampir, nahas itu al-ihtilam itu balik. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nas bi Mina, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan manusia di Mina.
ya. Wa marartu baina yadayhi, ya. Dan aku lewat, ya, di depan saf. Fanazaltu fa arsaltu al-atana, ya. Dan aku turun, kemudian aku, ya, memarkirkan keledaiku. Watar ta'u, dan aku biarkan dia, ya, mencari makan. Zaman dulu kendaraan nggak kayak seperti kita, kereta, ya. Ya, kalau zaman dulu dia bisa diparkirkan atau dibiarkan, dilepaskan untuk cari makan sendiri. Wa dakhaltu bis-saffi, lalu aku masuk ke saf, falam yunkir dzalika alai ahadun, dan tak ada satupun yang melarangku. Ini menunjukkan bahwasanya sutronya imam, sutronya makmum itu di belakang, itu adalah sutronya imam. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ila sutratin, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu salat dengan sutra, walam yunqal anhu amara ashabahu bi sutratin ukhra. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memerintahkan sahabatnya untuk membuat sutra yang lain. Fala yadurruhum mururu syai'in, dan tidak memudaratkan mereka siapapun yang lewat di depan mereka, ya. Kemudian adalah as-sadlu, ya. Wa huwa isbalur rajuli thawbahu min ghairi an yadumma janibaihi baina yadayhi, ya. As-sadlu ini adalah isbalur rajuli, yaitu, ya, seorang yang melakukan isbal, mengisbalkan bajunya, min ghairi, dari selainnya, an yudumma janibaihi baina yadayhi, atau, dan yaitu beliau, ya, menggulung, ya, bajunya, ya. Asadlu itu adalah isbal rajuli thawbahu min ghairi, ya. Isbal itu adalah dia memanjangkan, ya, pakaiannya, ya, melebihi mata kaki. Bukan orang yang yadammu janibaihi, yang menggulung ujungnya, baina yadaihi, ya, ya, bagian depannya, fa in dammahu falaysa bisadlin, kalau dia menggulungnya itu bukan sadl, ya. Wa qila wa an yaltahifa bi thawbi, dan dikatakan juga dia adalah menyelimuti dirinya dengan pakaian. Wa yadkhilu yadayhi min dakhilihi, dan memasukkan, ya, tangannya dari dalam. Wa yarka'a wa yasjudu, ya, wa yasjuda, ya, dia ruku dan sujud. Maksudnya, ya, dia menyelimuti dirinya dengan pakaian, ya, sehingga pada saat dia ruku dan sujud itu tangannya, ya, tangannya itu masuk ke dalam. Wa qila wa an yadhaw wastal izari ala ra'si, yaitu seseorang yang meletakkan, ya, tengah sarungnya di kepalanya. Wa yursilu tarfaihi an yaminihi wa shimalihi, dan, ya, melepaskan ujungnya dari sisi kanan ataupun kiri. Min ghairi an yaj'alahuma ala katifaihi, ya, tanpa, ya, menjadikan keduanya di atas pundaknya. Wa qila asadlu irsalu thawbi hatta yusiba al-ardh. Ada juga yang mengatakan asadlu itu adalah, ya, melepaskan, ya, pakaian sampai menyentuh lantai. Wa ala hada asadlu wal isbalu wahidun, maka jika seperti ini asadlu wal isbal ini sama. Wal iraqiyu yujmalu an yurada bisadli sadlu sya'ri. Adapun Iraq, ya, mujmalkannya, yang dimaksud dengan sadl adalah sadlul sya'ri, yaitu menguraikan, ya, rambut, ya. Adapun Syaukani mengatakan la mani'a min hamlil hadithi ala jami'i hadhil ma'ani, tidak ada halangan, ya, mengambil hadis, membawa hadis ini ke seluruhnya, ke seluruh makna. In kana asadlu
mustarakan bainahuma. Ya kalaupun sadlun itu ya sepakat maknanya keduanya, ya. Wal haml mustariki ala jami'i ma'ani wa huwa madhhabul qawi. Karena menggabungkan yang makna yang bercampur, ya, ya, itu adalah mazhab yang kuat, ya. Wa yukrahu as-salatu li hadithi Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil sadli fi salati. Dan orang yang melakukan ya sadlu itu makruh, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, ya, as-sadlu dalam salat. Kemudian ta'diyatul fami. Ya, taghdiyatul fami itu tuh menutup mulut. Menutup mulut. Ayukrahu an yughattiya famahu fi asna'i sholati, dan dimakruhkan dia menutup mulutnya dalam keadaan salat. Li hadis Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yughattiya ar-rajul famuhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ya seseorang yang menutup ya mulutnya pada saat pada saat salat. Wa hikmatu fi hadza, dan hikmahnya adalah ya annahu yusbihu fi'lul majus. Ini ya mirip perbuatan orang-orang Majusi. Ya. Sebelumnya tadi adalah sadel. Sadel itu adalah menggulung pakaian. Yang kedua adalah di sini makruhnya adalah yughatti famu, yaitu menutup mulut dengan masker, ya, ataupun cadar bisa juga.
Kemudian yang ke-18 al-busaqu ilal qiblati au an yaminihi, yaitu beludah ke kiblat ataupun sebelah kanannya. Sesuai dengan hadis Abi Hurairah dan Abi Sa'id an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nukhamatan fi jidaril masjid. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nukhamatan fi jidaril masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuang dahak di dinding masjid. Fatanawala asatan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil batu, fahakkaha, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkeruknya. Faqala idza tanakhama ahadukum fala yadaqam manna qibala wajhi. Apabila salah seorang dari kalian ingin berdahak, maka janganlah kalian buang ludah atau dahak itu ke depannya, wala an yaminihi, karena di hadapannya itu adalah ya dia sedang munajat kepada Allah. Wala an yaminihi, jangan sebelah kanannya karena ada malaikat. Wal yabsuq an yasari, hendaklah dia beludah sebelah kirinya karena di situ ada setan. Au ta'ata qadamihi, kalau dikhawatirkan kena ya temannya di sampingnya, maka di kakinya al-yusra, kakinya yang sebelah kiri. Wa fil lafdhin ma balu ahadikum yaqumu mustaqbila rabbih. Janganlah kalian ya ma balu ahadukum yaqumu mustaqbila rabbih. Senantiasa kalian itu ya berdiri di hadapan Tuhannya. Fayatanakhu amamahu ayuhibbu ahadukum an yustaqbala fayutanakha ya fi wajhihi. Kemudian dia ya kemudian dia meludah di hadapan Allah. Apakah kalian mau ada kalian bicara kepada orang lalu orang itu meludah depan kalian? Ya, fa idza tanakha ahadukum, kalau kalian mau meludah falyatanakha, ya hendaklah kalian beludah an yasari, sebelah kiri, ya tahta qadami, di bawah kakinya. Fa illam yajid, kalau nggak bisa falyakul hakada, ya maka katakanlah ini. Wa wasafa al-Qasim fala fi thawbihi thumma masaha ba'duhu ala ba'din. Kemudian ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mensifatkan ya fatafala, yaitu buang ludah, fi thawbihi, di bajunya begini gitu. Thumma masaha ba'duhu ala ba'di, kemudian mengusap sebagian dan sebagian lain. Yang terakhir adalah raf'ul basari ila sama'i, yaitu mengangkat ya pandangan ke langit. Sesuai dengan hadis Anas bin Malik, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma balu aqwamin, ya kenapa suatu kaum itu yarfa'u absarahum ila sama'i fi sholati, yaitu mengangkat pandangannya ke langit. Wastadda qauluhu fi dzalik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan ucapan beliau, hatta qala la yantahunna an dzalik, hendaklah mereka berhenti, au la tafanna absarum, atau pandangan mereka akan hilang, maksudnya mereka bisa buta. Dari Jabir bin Samurah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yantayanna aqwamun, hendaklah seorang kaum itu berhenti, yarfa'una absarahum, yang mengangkat pandangannya ila sama, ke langit, di salat, di dalam salatnya, ya au la yarji'u ilaihim, atau pandangannya tidak kembali lagi, maksudnya dia tidak dapat melihat, ya. Naktabi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.